Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Seperti biasa kita akan membacakan email-email kiriman pembaca yang berisi kesialan, kecurhatan, keseruan, kecinta-cintaan mereka yang mereka rasakan dan kirimkan ke email tnmofficials@gmail.com. Emailnya seperti yang ada di description video di bawah. Kirimin aja email ke sana kalau pengen ceritanya dibacain, dan let's go kita ke cerita yang pertama. Mohon untuk email disensor, terima kasih. Assalamualaikum Bang Andri, Bunda Ara, Bang Windu, dan semua penghuni planet Namek. Kenalin, nama gue Yui. Dan gue mau menceritakan tetangga gue yang luar biasa gak waras, ada dan ajaib. Pertama-tama gue dan keluarga gue nempatin ini rumah, baru direnovasi dan baru pindah juga. Gue pindah ke rumah ini waktu kelas 1 SD, jadi ini rumah masih baru lah. Semua yang ada di rumah ini direnovasi biar lebih bagus lagi, karena ada anak kecil di situ alias gue dan adik gue. Awal-awal tinggal di rumah ini biasa-biasa aja. Ya paling 1-2 hal yang mengganggu doang. Tetangga gue itu pada berisik dan bukan sedikit tapi banyak gak sopan. Sedikit. Kayak buka pintu tanpa diketuk, langsung manggil ke dalam sampai suaranya pada gede-gede banget. Nah, ada satu tetangga namanya Mbak Mawar. Dia tuh lebih tua dari gue 4 tahun atau lebih, yang tingkahnya sangat patut dipertanyakan. Si Mbak Mawar ini dengan luar biasanya, ketidakwarasannya dan ketidaklogisannya ini merhatiin Mr. Pipa Paralon detail banget coba. Kalau dipikir-pikir lagi nih orang gak waras atau gak ada kerjaan, heran gue kalau dipikir. Jalan agak ke bawah, Mr. garis warna merah, Mr. Pipa Paralon. Oke, ceritanya mulai. Mbak Mawar datang ngomong itu paralon bocor, dan ya kita benerin lah. Waktu itu kita masih positive thinking lah. Kita berusaha tidak terjadi masalah sama tetangga. Apakah masalah masih selesai? Masalah kedua ini terjadi saat gue SMK kelas 2 saat corona datang. Dan gue nanya sama ibu gue, masalahnya apa sampai besar banget kayak gini? Masih sama, dan disinilah gue tahu alasan bahwa Mr. Pipa Paralon bocornya ada di samping rumah. Mr. Pipa Paralon bocornya ada di samping, bukan di paralonnya. Dan itu dibenerinnya panjang bro, dari atas rumah si Mawar sampai batas rumah ijo. Gue gak tahu harus ngomong apa lagi dengan nominal harga yang harus dikeluarkan. Oke. Awal-awal ngeberin tuh paralon masih oke lah untuk di kantong untuk 4 rumah. Nah ini ngeluarin budget yang gede 10 jutaan bro. Gue yang ngedengernya mau nangis bro. Gue aja mau beli laptop butuh alasan ini itu buat belilah ini bro. Di situ mulut gue rasanya ingin mengeluarkan kosakata indah untuk mereka. Kalau bisa sekalian di depan rumah langsung, ayolah bro, itu di 10 juta cuma buat ngeberin Mr. Pipa Paralon yang bocornya di samping yang bener aja. Dan setelah kejadian itu kita beli kunci slot, sebelumnya gak ada, dan itu bisa jadi alasan mereka gak berani kalau gak ada nenek gue di rumah. Yuk kalau mau mandi nanti lagi aja. Ibu gue yang kesel sama permasalahan perparalonan ini nanya ke orang lah yang renov ini rumah, kemana jalur airnya. Dan lu tahu bahwa rumah yang gue tinggalin gak sejalur dengan arahnya. Dari rumah gue lurus ke tanah kosong baru ke bawah, dan boom, ibu yang tahu hal ini marah besar dong, karena itu duit juga bisa aja buat sekolah kita. Setelah kejadian itu ibu gue terus ngomongin kejadian itu sampai bosan gue dengernya. Coba lu bayangin duit segitu banyaknya cuma buat benerin Mr. Pipa Paralon doang. Lu Mawar gak ada kerjaan banget dah. Kejadian ketiga ini Mawar kampret ngeceritain tuh Mr. Pipa Paralon ke tetangga yang lain dan bukan ke kita. Nah kita diemin tuh. Email selanjutnya. Halo Bang Andri, Kara, dan Sobat TNM yang akan menjadi calon jenazah. Halo calon jenazah semuanya, selamat malam. Panggil aja aku Ucil. Dan kali ini aku mau minta saran mengenai kisah percintaanku. Langsung aja ke cerita. Jadi cerita ini dimulai saat aku baru masuk kuliah offline. Di situ aku disuruh untuk mondok sekaligus kuliah. Awalnya berat buat menolak karena pasti kegiatan pondok dan kuliah itu berat. Tapi kata ibu, jalanin aja dulu. Apapun yang berat pasti selesai juga kalau dikerjakan. Aku sebenarnya mau menolak tetap nggak bisa karena ini permintaan orang tua dan aku nggak kebiasaan nolak permintaan orang tua, terlebih ibu. Akhirnya aku masuklah ke pondok itu. Awalnya aku ngira itu cuma pondok kan khusus putri. Tapi ternyata salah. Ada gurunya juga. Tapi ternyata salah karena pas aku dapat piket membersihkan asrama pengurus, aku nggak sengaja berpapasan dengan mas-mas gitu. Kita sebut mas-mas ini A. Kita sempat lihat-lihatan tuh bang. Kayaknya dia baru ngeh kalau aku santri baru di situ. Lanjut, di pondokan itu seluruh santri putri dan putra diwajibkan untuk sholat jamaah isya, maghrib, dan subuh. Dan saat sholat jamaah, santri putra itu kan digilir ya yang jadi imamnya. Tapi dari semua imam yang digilir itu ada satu orang yang suaranya bagus banget. Aku yang udah suka sama suaranya mulai nyari tahu itu siapa. Sampai akhirnya aku baru tahu kalau itu adalah suara dari Mas A. Aku taunya waktu dia mimpin diba di pondok. Aku yang awalnya hanya tertarik dari suaranya, kini mulai tertarik pada hal yang lain. Dia ternyata adalah ketua di pondok tersebut, bisa dikatakan orang kepercayaan abah dan tangan kanannya.
Umur dia 25 tahun bang, dan belum menikah. Gimana aku bisa tahu? Ini namanya skill cewek. Jelas aku gak berani buat mendekat ke beliau karena label santri. Tapi yang jelas, beberapa kali aku juga lihat kalau Mas A kadang ngelihat ke arahku. Bukan cuma Mas A sih, malah hampir rata-rata santri putra. Mereka bahkan sampai tahu namaku. Ada sedikit harapan kalau Mas A juga tahu namaku. Singkat cerita, aku memberanikan diri untuk memfollow akun IG-nya. Nggak ada sejam dia balik memfollow akunku. Nah, aku nggak ngerti ini kode atau aku yang kepedean. Setiap aku posting status IG mukaku, dia pasti like foto itu. Setelah itu udah nggak ada kelanjutannya dan aku yang minder karena masalah akhlak dan lain-lain. Aku putusin buat mundur dan nggak nyari perhatian lagi ke dia. Lanjut ke cowok kedua. Jadi di kelasku itu ada 2 cowok yang terkenal pinter. Kita sebut aja Udin dan Mas B. Si Udin ini sering manggil semua cewek cantik, ayang, cinta. Wajar dong kalau aku mikir emang itu cara dia akrab ke orang. Nah, karena si Udin dan B ini teman dekat, aku ngira si B juga tipe kayak gitu. Jadi aku mau nyontek ke si B, kadang bilangnya makasih ya ganteng gitu. Aku pikir itu hal yang wajar karena konteksnya bercanda, meski cringe banget. Gak mungkin dong orang baper. Dari situ nggak tahu kenapa si B mesti ngasih contekan ke aku. Aku sebagai rasa terima kasih ya kadang ngasih susu kotak ke dia. Tapi dari yang awalnya dia ngasih contekan berubah jadi curhat. Ya dia sering curhat masalah hubungan dia atau bahkan depresinya. Dia sempat bilang kalau dulu pernah hampir aku yang iba akhirnya mencoba buat dengerin semua keluh kesah dia, nyemangatin dia dan lain. Ini salahku bang, karena selanjutnya yang terjadi adalah dia suka sama aku dan nembak aku. Aku nerima dia karena kasihan. Tapi sehari selanjutnya aku putusin karena dia perik banget ternyata. Di situ dia berubah banget jadi sangat pendiam dan kayak nggak punya kehidupan kalau di kampus. Tapi setelah beberapa bulan kayaknya dia mulai berdamai lagi dengan dirinya sendiri dan kita mulai akrab lagi. Gak lama dari itu muncul lagi cowok ketiga. Si C ibaratnya kayak cowok-cowok pada umumnya. Dia nge-DM aku, kita chatan dan berlanjut ke WA. Dia loyal banget, udah ngasih jajan, makan, ngajak keluar. Dia juga sering curhat masalah kuliahnya, bahkan sering ngabarin aku dia ada di mana, lagi ngapain. Bahkan sering ngabarin aku dia ada di mana dan lagi ngapain. Aku sempat heran dan nanya, kok dia segitunya ke aku? Dia bilang nggak tahu. Aku sendiri juga heran. Padahal aku orangnya cuek banget kalau ke cewek. Dari situ aku langsung ngira ini adalah tipikal predator pro player. Jadi ya udah aku biarin aja dan aku anggap sebagai ATM berjalan. Tapi udah 4 bulan berlalu dia nggak berubah bang. Di sini aku yang awalnya nganggap dia predator berubah jadi suka. Iya aku suka sama dia karena nggak semua cowok loyal, ngabarin setiap saat dan nyempetin ada walau dia sibuk. Dia tahu aku suka sama dia dan dia bilang kalau dia juga suka sama aku. Tapi dia nggak mau pacaran dan ingin langsung nikah saat lulus kuliah. Takutnya dia macam-macam sama aku, dia nggak siap sakit hati kalau putus. Dan alasan lainnya aku sih oke-oke aja kalau mau tetap temenan karena aku gampang suka sama orang. Jadi kalau sama dia nggak berhasil ya nyari yang lain. Cuman dia mintanya nggak mau pacaran tapi tetap kayak pacaran. Di sini red flagnya kelihatan banget, dia overprotective parah. Masa aku ke kampus dia suruh ngasih bukti aku duduk sama cowok atau cewek. Kalau ada yang nge-DM suruh ngeblokir. Pokoknya parah banget. Aku pengen nyerah tapi sayang dia loyal dan berhati. Oke, kita lanjut ke masalah Mas A tadi yang belum selesai. Di saat aku deket sama si C, tiba-tiba ada satu kejadian di pondok yang ngebuat aku sama Mas A ini deket. Jadi aku sekamar sama pengurus pondok di bidang keamanan. Waktu itu di pondok lampu mati dan mbak yang sekamar sama aku harus ngunci gerbang jam 10 malam. Dia bingung mau ngunci gerbang tapi masih jam 8. Mau tidur dia takut gak bangun karena alarmnya mati. Dia mau nge-WA Mas A pun juga nggak berani, nggak bisa karena HP-nya mati. Akhirnya aku bilang, aku DM-in aja Mas A. Kebetulan aku follow IG-nya dia lagi online. Kalian bisa bilang aku buaya betina karena ada cara aku buat bikin orang yang dekat sama aku. Tapi emang benar dari kejadian itu aku sama Mas A dekat. Kita bahkan sampai bercanda bareng, yang mana itu berlanjut sampai sekarang. Untungnya kalau ada apa-apa di pondok aku mesti dibantu sama dia, kayak mengenai perizinan keluar malam dan lain-lain. Menurut Bang Andi baiknya aku fokus sama siapa ya Bang? Si A, mas-mas 25 tahun yang aku nggak tahu dia kerja apa, tapi kayaknya ekonominya kurang. Si B yang pintar masa depannya kayaknya cerah tapi nggak terlalu kaya dan ganteng. Atau si C yang kaya, ganteng, pintar tapi gila karena leverage. Atau lebih baik aku jomblo aja ya, mutusin buat memanfaatkan sumber daya mereka. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Nggak paham gue. Anyway, hai bang, nama gue Ervin. Sebetulnya nggak apa-apa biar ingat. Halo Ervin, kali ini gue mau sharing aja bang pengalaman gue ngikutin channel dari 2009. Anjay, gue udah ngikutin channel lu ini dari saat waktu lu ngebahas kasus Audrey. Bulan apa gue lupa, Februari. Cuma yang jelas tahun 2019. Dan waktu pertama kali gue liat channel lu, first impression gue adalah wah ini channel bagus juga, anjay. Dan semenjak itulah gue ngikutin channel dan juga gue pertama kali kenal konsep podcast itu dari channel lu bang. Waktu podcast masih dalam bentuk spektrum naik turun. Dan semenjak itulah gue ngikutin channel lu. Waktu gue pertama lihat thumbnail podcast lu di YouTube, gue mikir kayak ini konten apaan ya, tulisannya podcast durasinya lama, paling konten bosenin doang. Awalnya gue nggak buka podcast lu bang, tapi karena penasaran dan kepikiran terus, akhirnya cobalah buka. Waktu dibuka ternyata gue malah tertarik sama podcast lu bang. Akhirnya malah jadi ngikutin podcast lu juga, anjay. Fast forward ke tahun 2022, selama 3 tahun ngikutin channel TNM dan Lunti Podcast, gue dapet
banyak ilmu-ilmu kehidupan yang gak gue dapat di sekolah, anjay. Mau dari pengalaman lu di dunia kerja, waktu itu masih jadi budak korporat dulu. Terus ada episode yang ngebahas soal bapak lu juga, yang dimana gue akhirnya bisa lihat sisi lain. Dan episode yang paling gue suka adalah episode yang berjudul perjalanan. Di episode itu lu sempat bilang ketika udah sampai di titik puncak kesuksesan lu, terus lu ketemu gue, cerita semua pengalaman lu, dan lu cerita kalau lu dulu waktu ngejar impian itu lu dengerin suara gue. Dan di episode itu lu bilang kalau lu mau itu terwujud, dan jujur aja bang, gue bakal jadi salah satu orang yang wujudin itu. Respect. Keren. Ketika gue dengar lu ngomong itu, tiba-tiba gue langsung ngerasa semangat lagi, dan gue pun juga nambah cita-cita baru, yaitu mewujudkan perkataan lu itu. Tanpa gue sadar, gue dalam hati ngomong tenang, gue bakal wujudin itu. Anjay. Dan gue pun jujur aja hampir nangis waktu lu denger ngomong gitu, karena emang podcast lu itu yang bisa dibilang hampir mengubah seluruh cara pandang dan berpikir. Podcast itulah yang selalu menginspirasi gue untuk terus tumbuh dan bergerak ke arah yang lebih baik. Lu aja yang dulu dikatain itu berkampung, sekarang bisa sukses, masa gue gak bisa bergerak? Gue bakal datengin lu dan cerita semua perjalanan gue untuk ngejar. Amin. Dengan ditemani suara. Oh iya bang, doain juga semoga tahun ini gue bisa ikut gabung sama tim rally-nya Mitsubishi sebagai co-driver tim rally-nya mereka. Wow. Temen gue ada yang mau ikut lomba rally dan dia minta gue buat jadi co-drivernya. Semoga aja bapaknya temen gue bisa bantuin, soalnya salah satu anggota dari tim rally itu adalah kenalannya dari si bapak gue, temen gue. Mantap. Tapi kalau ternyata gue nggak bisa gabung, ya udah mungkin emang rezekinya, dan gue bakal coba cari lain, karena jadi pembalap juga salah satu cita-cita gue. Mantap. Mungkin segitu aja dulu kurang lebihnya. Sorry nanti kalau gue udah sukses gue bakal ngirim email lagi ke lu dengan tau kalau gue udah sukses. Anjay. Jakarta 3 Januari 2020. Oh sedih. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.